Shalom, saudara, biarkanlah pada kesempatan ini kita mengambil waktu untuk memberikan hati, meneduhkan hati, dan membiarkan hati kita terarah kepada kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan waktu ini hati kita juga siap untuk ditaburi firman menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang disampaikan menjadi firman yang mengubah hati dan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarkanlah waktu ini menjadi waktu yang khusus bagi kami. Urapi kami dimanapun kami berada, dan biarkan waktu ini menjadi waktu di mana kami menyiapkan hati untuk Engkau. Biarkan firman Tuhan yang kami dengar menjadi firman yang mengkoreksi hidup kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk setiap kami menjadi tanah yang subur di hadapan Engkau. Jika ada batu-batu, jika ada hal-hal yang membuat sulit firman Tuhan bertumbuh, biarkanlah Tuhan terangi hati kami, supaya kami bisa melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan tentang Tuhan membuat mata kita mampu melihat rencananya. Hal ini penting. Membuat mata kita mampu melihat rencananya adalah hal yang penting. Kenapa? Karena ada banyak orang mempunyai kehidupan yang tidak jelas. Ada banyak orang hidupnya mangkrak, hidupnya tidak selesai proses pembangunannya. Ada orang yang benar-benar tidak pernah mengerti arti daripada tujuan proses. Ada banyak orang yang hidupnya ngalor ngidul, nggak jelas. Alasannya apa? Karena mereka nggak pernah mampu melihat rencana Tuhan di balik semua peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Juga ada banyak orang tidak mengerti kenapa hal-hal buruk terjadi pada orang-orang benar. Dan pada saat itu, yang penting bukan kita harus mengerti, tetapi bagaimana sikap kita yang percaya kepada Tuhan. Ada saat-saat kita mungkin nggak mengerti dalam peristiwa yang terjadi, yang kita alami, yang melukai, yang menyakitkan, yang menghimpit kita, yang membuat kita tergeletak. Pada saat itu bukan pertanyaannya kenapa Tuhan. Pada saat itu pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita percaya kepadanya. Itu poin yang penting. Poin di mana hati kita terarah kepada Tuhan. Hati kita terus percaya kepadanya, bahwa di tangannya Tuhan itu membangun segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di tangannya Tuhan itu mempersiapkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan hati Tuhan itu tidak punya niat jahat kepada setiap kita. Dan kita juga nggak perlu curiga kepada Tuhan untuk setiap peristiwa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Karena itu ada bagian yang penting ketika kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa buruk, masa-masa yang berdarah-darah. Bukan pertanyaan atau bagaimana kita nggak mengerti supaya kita mengerti. Pada saat itu poin pentingnya adalah bagaimana hati kita tetap percaya seperti seorang anak yang percaya kepada bapaknya. Anak saya, Esra, waktu itu sukanya dia adalah dia melompat dari ke kolam. Dia melompat tinggi, berlari, melompat, dan dia mau saya ada di kolam dan menangkapnya. Saudara tahu, anak saya ini barusan umur 7 tahun belum bisa berenang. Jadi nggak penting buat dia bisa berenang atau tidak bisa berenang. Yang buat dia penting adalah papahnya menangkap dia. Itu yang paling penting. Dan hari-hari ini ketika kita mengalami hal-hal buruk, hal-hal sulit, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat kita tergeletak, adalah tangan Tuhan yang menopang sehingga kita tidak tergeletak. Tangan Tuhan yang memegang tangan kita. Tangan Tuhan yang memegang hidup kita. Itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kenapa Tuhan, pertanyaan-pertanyaan atau tanda tanya besar yang sering kali muncul dalam hidup kita. Dan kalau kita baca dalam Kejadian 50 ayat 20, ayat yang terkenal. Ayat ini menuliskan begini,
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Apa yang dikatakan oleh Yusuf dalam hal ini? Dia berkata bahwa banyak orang bisa mereka-rekakan yang jahat. Ada banyak strategi jahat, konspirasi jahat, pengkhianatan, dan apapun yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi Yusuf percaya bahwa sekalipun banyak orang merekakan yang jahat terhadapnya, Tuhan sanggup mengubah. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi yang membaik. Tuhan sanggup mengubah yang hancur menjadi pulih. Tuhan sanggup mengembalikan puing-puing yang berantakan, yang berserakan, itu menjadi utuh kembali. Tuhan sanggup. Karena itu Yusuf berkata Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Dan kalau kita baca dari firman Allah yang hidup, Kejadian 50 ayat 20, dituliskan, bagiku segala perbuatan kalian yang disertai maksud jahat itu sudah diubah Tuhan menjadi kebaikan. Karena ia telah memberikan kepadaku kedudukan yang tinggi ini supaya aku boleh menolong nyawa banyak orang. Kenapa Yusuf memberikan satu pengertian begitu? Pernyataan di mana bahwa Tuhan mengubah, sanggup mengubah. Bahkan dalam firman Allah yang hidup dituliskan, Tuhan itu, maksud jahat itu sudah diubah Tuhan menjadi kebaikan. Yusuf percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya itu seizin Tuhan. Peristiwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu nggak gampang. Ketika dia ditangkap, dilucuti, dibuang ke dalam sumur, lalu dijual sebagai seorang budak, lalu di dalam rumahnya Potifar pun diganggu oleh istri Potifar, lalu dijebloskan, ada difitnah, lalu dijebloskan ke dalam penjara dan nggak jelas, nggak tahu kapan dia keluar. Tapi ada satu perkara, Yusuf mampu melihat rencana Tuhan. Yusuf percaya bahwa Tuhan nggak pernah punya satu niat jahat kepadanya. Yusuf tahu bahwa apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya itu mempersiapkannya dia, memprosesnya, dan menjadikan dia satu orang yang akan mengerjakan rencana Tuhan. Karena itu Yusuf mampu melihat rencana Tuhan. Karena itu saudara, belajar dari ayat ini membuat hati kita menjadi paham bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan tidak pernah mengubah keadaan kita, tetapi Tuhan memakai keadaan itu untuk mengubah kita. Inilah poin yang serius, di mana Tuhan tidak pernah mengubah keadaan kita. Jadi kalau kita minta berdoa untuk mengubah keadaan, sepertinya doa itu akan doa yang sia-sia. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak mau mengubah keadaan kita. Lalu apa yang mau Tuhan lakukan terhadap keadaan itu? Tuhan ingin memakai keadaan itu untuk mengubah kita. Makanya keadaannya nggak berubah, tapi kitanya yang berubah. Hati kita jauh lebih bisa melihat pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan yang utuh, melihat persiapan Tuhan, melihat apa yang Tuhan bangun, dan itu kita mengerti bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan dan tidak ada niat jahat Tuhan dalam hidup kita. Itu yang luar biasa, saudara. Terus saya juga punya satu pengertian baru yang Tuhan taruhkan dalam hati saya, yaitu bukan apa yang terjadi kepada kita yang penting, bukan apa yang terjadi, apa yang kita saat ini mengalami, hati kita terkoyak, berdarah-darah, terluka, menangis, meraung-raung karena kita terhempas, kita hilang, kita benar-benar menjadi orang pengembara yang gak jelas. Bukan itu yang terjadi, bukan apa yang terjadi dalam diri kita, tapi apa yang terjadi di dalam diri kita. Itu yang penting. Yang terjadi di dalam diri kita itu menentukan. Kalau di dalamnya utuh, di dalamnya teguh, di dalamnya teduh, di dalamnya kuat, di dalamnya berharap kepada Tuhan, di dalamnya pasrah, di dalamnya ikhlas, maka yang di luar tidak akan mengubah segala sesuatu dalam diri kita. Tapi kalau di dalamnya rapuh, di dalamnya rontok, di dalamnya kita nggak tahan terhadap penderitaan, peristiwa yang menyakitkan, peristiwa tenang pun nggak akan menjatuhkan kita.
Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan banyak anak Tuhan, bahwa seringkali kita lebih konsentrasi memake up diri kita, luaran kita, tapi dalam kita abaikan. Seharusnya anak-anak Tuhan memperhatikan bagian dalam kita, kekuatan manusia batiniah kita, kedalaman manusia batiniah kita, kemampuan, kapasitas daripada manusia batiniah ini yang harusnya dibangun lebih dalam, lebih tinggi, lebih luas, dan lebih teduh, dan sehingga kita bisa diam, tenang di hadapan Tuhan, sekalipun sekelilingnya goncang. Itu yang luar biasa. Jadi apa yang harus kita terjadi dalam hidup kita, peristiwa-peristiwa apapun, kalau dalamnya tidak goncang, tidak akan pernah menggoncangkan kita. Tapi kalau luarnya tenang, tapi dalamnya goncang, beriak, maka angin kecil pun akan menjatuhkan kita. Jadi apa yang saudara perhatikan dalam hal ini, dalam kita, bagian dalam kita, kualitas dalam kita, kapasitas dalam kita menentukan segala sesuatu. Karena itu saudara, tidak peduli seberapa buruknya situasi dan kondisi yang kita alamin, tetapi bagaimana sikap dan karakter manusia batiniah kita itu yang mengalahkan situasi yang terjadi dalam hidup kita. Jadi luar biasalah. Karena itu biarkanlah Tuhan bekerja dalam situasi yang saat ini kita alamin. Mungkin saat ini kita sedang terhimpit, dalam kondisi terhempas, dalam kondisi terkatung-katung, dalam kondisi nggak jelas, dalam kondisi penuh dengan kekhawatiran, tapi izinkan Tuhan bekerja dalam situasi yang buruk itu. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita berakar kepadanya. Tuhan ingin kita berharap kepadanya. Tuhan ingin kita melewati ujian iman ini dengan baik dan keluar sebagai pemenang. Tuhan ingin kita semua muncul seperti emas karena melewati api yang panas, api ujian yang memurnikan dan membuang perkara-perkara yang tidak dibutuhkan Tuhan untuk ke depan, persiapan menggenapi rencana Tuhan. Dan poin penting dalam hidup ini adalah ketika kita mengerti bagaimana proses itu mempunyai tujuan, dan Tuhan juga membuka mata kita supaya kita mempunyai kemampuan melihat tujuan Tuhan, rencana Tuhan, maka peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, hati kita akan ikhlas, hati kita akan rela, hati kita akan pasrah kepada Tuhan. Maka lihat, apa yang Tuhan bangun, apa yang Tuhan kerjakan, itu akan mengubah segala sesuatu. Di tangan Tuhan, yang ambruk belum tentu ambruk, yang hancur belum tentu hancur, yang runtuh belum tentu runtuh. Di tangan Tuhan, bisa saja yang ambruk, yang runtuh, dan yang hancur itu adalah permulaan bangunan yang sesungguhnya yang dibangun oleh Tuhan. Karena itu, beri dirimu untuk bertumbuh di hadapan Tuhan, dan percayalah, tangan Tuhan, tangan yang kita percayai, kita pegang, dan itu tidak akan pernah membuat kita goyah. Hati kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan nggak punya niat jahat dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang membangun sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pakailah waktu ini menjadi waktu di mana firman Tuhan itu berbicara kepada kami bahwa tangan-Mu, tangan yang membangun, tangan yang memahat, tangan yang menyelesaikan hidup kami, supaya hidup kami sesuai dengan rencana Tuhan dan mengerjakannya pekerjaan-Mu dengan benar di hadapan-Mu. Pimpin hidup kami ini, dimanapun kami berada, biarkanlah hidup kami ini berada di tangan Engkau, dan kami menyerahkan diri dengan ikhlas, dengan rela, dan pasrah kepada Tuhan. Biarkan apa yang dibangun itu tidak sia-sia di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, bukan apa yang terjadi dalam hidup Anda, tetapi apa yang terjadi di dalam Anda yang menentukan, yaitu hatimu di hadapan Tuhan. Biarkanlah hatimu diurus dengan benar, karena dari hatimu itu akan menentukan banyak hal. God bless.